Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Ahmad dari Prodi Biologi. Pada kesempatan kali ini di PPT saya akan membahas tentang sistem ekskresi dan osmoregulasi. Yang pertama, limbah buangan bernitrogen dalam bentuk urea. Yang kedua, limbah buangan bernitrogen dalam bentuk asam urat. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Sistem ekskresi terdiri dari organ ginjal, paru-paru, dan hati, dan juga kulit. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Ekskresi adalah salah satu dari 4 macam proses pengeluaran. Yang lainnya adalah sekresi, inkresi, dan defikasi. Osmoregulasi berkaitan erat dengan proses ekskresi karena proses ekskresi juga mengeluarkan air dari dalam tubuh dalam bentuk urin dan keringat. Osmoregulasi adalah proses untuk menjaga keseimbangan antara air dan zat terlarut yang ada dalam tubuh hewan. Osmoregulasi dapat juga didefinisikan sebagai proses homeostatis untuk menjaga agar cairan tubuh selalu berada dalam keadaan stabil atau steady state. Alasan utama hewan harus melakukan osmoregulasi ialah karena perubahan keseimbangan jumlah air dan zat terlarut di dalam tubuh memungkinkan terjadinya perubahan arah aliran air dan zat terlarut menuju ke arah yang tidak diharapkan. Proses inti dalam osmoregulasi yaitu osmosis. Osmosis adalah pergerakan air dan cairan yang mempunyai kandungan air lebih tinggi atau lebih encer menuju cairan yang mempunyai kandungan air yang lebih rendah atau juga disebut yang lebih pekat. Limbah buangan bernitrogen dalam bentuk urea. Urea dihasilkan dalam hati vertebrata melalui suatu siklus metabolisme yang menggabungkan amonia dengan karbon dioksida. Sistem sirkulasi membawa urea ke organ ekskresi yaitu ginjal. Sebagian besar hewan dapat mentolerir konsentrasi urea yang tinggi dan dengan cara mensekresikan larutan pekat produk buangan ini, seekor hewan dapat menghemat air, yang merupakan adaptasi paling penting bagi kehidupan di darat atau di laut. Reaksi dari siklus urea yang terjadi dalam mitokondria yang terkandung dalam persegi panjang merah. Semua enzim dalam warna merah, CPSI fosfat, sintetase aku-karbamoil, OTC, transkarbamoilase, ornitin, fitur penting dari reaksi siklus urea dan regulasi metabolisme mereka adalah sebagai berikut. Arginin dari makanan atau dari pemecah protein yang dibelah oleh enzim arginase. Sitosul menghasilkan urea dan ornitin dalam reaksi berikutnya. Dari siklus urea residu urea baru dibangun pada ornitin arginin regenerasi dan mengabadikan siklus. Siklus urea beroperasi hanya untuk menghilangkan kelebihan nitrogen pada diet protein tinggi, kerangka karbon asam amino dioksida untuk energi atau disimpan sebagai lemak dan glikogen. Tetapi nitrogen amino harus diekskresikan pada eukariota. Siklus ini ditemukan pertama kali oleh Hans Krebs dan Kurt Henseleit pada tahun 1932. Pada mamalia, siklus urea terjadi di dalam hati. Produk urea kemudian dikirim ke organ ginjal untuk dieskresi. Urea merupakan amida yang bersifat basa karena karbonil tunggalnya tidak cukup untuk mengkompensasi dua gugus amino.
Urea adalah senyawa kovalent yang memiliki 3 atom inner atau dalam. Berat molekulnya 60,6 gram atau mol. Titik lelah 133 oC atau 406 dan densitas 1 gram atau 1 mili. Meskipun dalam udara bebas, formaldehida berada dalam wujud gas tapi bisa larut dalam air, atau biasanya dijual dalam kadar larutan 37% menggunakan merek dagang formalin atau formol. Dalam air, formaldehida mengalami polimerisasi sedikit sekali yang ada dalam bentuk monomer H2CO. Umumnya, larutan ini mengandung beberapa persen metanol untuk membatasi polimerisasinya. Formalin adalah larutan formaldehida dalam air dengan kadar antara 10-40%. Reaksi kondensasi ini dilakukan dalam sebuah labu berleher yang dilengkapi kondensor OHM meter, termometer, agitator, dan pipa untuk samping. Poin labu berleher ini ditempatkan dalam waterbath. Kondensor berfungsi menggabungkan air yang menguap selama proses polimerisasi. Hal ini dimaksudkan mempercepat terjadinya kesetimbangan reaksi. Agitator berfungsi membuat larutan tetap homogen selama proses pembentukan produk urea formaldehid. Penghapusan asam urat sebagai bahan limbah nitrogen utama disebut orikotalis. Hewan menunjukkan orikotalis disebut hewan orikotalik. Ini adalah metode yang umum terlihat pada burung, reptil tanah, serangga, siput, dan beberapa krustasea tanah. Proses ini sangat tergantung energi, tetapi jauh kurang beracun dari kedua amonia dan urea, dan hampir tidak larut dalam air, dan juga dapat dieliminasi dari tubuh dalam hampir keadaan padat, menghemat banyak air. Karena ginjal dapat menangani limbah nitrogen hanya dalam larutan. Reptil dan burung lulus larutan encer asam urat ke dalam kloaka, di mana air diserap dan asam urat padat dihilangkan bersama dengan kotoran. Ginjal bisa terjadi jika terdapat gangguan pada pembuluh darah vena atau sistem penyaringannya. Namun bisa juga berasal dari masalah-masalah kesehatan yang lain, seperti tekanan darah tinggi dan diabetes, atau adanya masalah dengan sistem penyaringan pada ginjal, seperti pada keadaan glomeruloperitis atau penyakit ginjal polikistik. Pada kasus lain juga ditemukan adanya masalah pada saluran kemih, keong darat, serangga, burung, dan banyak reptilia mensekresikan asam urat sebagai limbah nitrogen utama. Karena kelarutan zat tersebut ribuan kali lebih rendah dalam air dibandingkan amonia atau urea, asam urat dieskresikan dalam bentuk yang mirip dengan pasta dengan kehilangan air yang sangat sedikit. Asam urat dan urea menggambarkan dua adaptasi yang berbeda, membuat hewan darat mampu mensekresi limbah bernitrogen dengan hilangnya air yang minimum. Sebagai contoh, kura-kura darat terutama mensekresi asam urat, sementara kura-kura akuatik mensekresi baik urea ataupun amonia. Dari hasil ketiga produk limbah nitrogen, hasil sisa metabolisme di atas diketahui bahwa limbah bernitrogen yang berasal dari hewan sangat berkorelasi dengan habitatnya. Ketertarikan yang menunjukkan adanya suatu keseimbangan antara suatu organisme habitatnya. Organisme air
tawar umumnya beradaptasi dengan menghasilkan produk buangan amonia dikarenakan air tawar segera dapat mentolerir dengan cara melarutkannya, atau amonia sangat larut dalam air. Organisme darat umumnya menghasilkan produk buangan urea ataupun asam urat. Dalam hal ini, hilangnya air dengan jumlah yang minimum, yang merupakan tipikal adaptasi organisme darat. Dari segi bionekretik sendiri, kita dapat memprediksikan bahwa hewan yang menghabiskan hidupnya dalam air dan sebagian di darat secara bergantian mensekresikan amonia atau sehingga menghemat energi, dan mensekresikan urea sehingga memboroskan energi agar tidak keracunan. Dari segi daur nitrogen bahaya, perubahan limbah nitrogen dari hewan dapat digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber nitrogen yang terlebih dahulu dapat diubah menjadi senyawa nitrogen yang dapat diserap tumbuhan dalam nitrat. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.